Shalom, selamat pagi sidang jemaat terkasih dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, pada hari ini tanggal 9 Agustus tahun 2020 kami Majelis Lingkungan 3 dapat bertugas dalam pelayanan gereja melalui live streaming. Adapun pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Dan khotbah dari Matius 14 ayat 23, 22 sampai 23 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta dengan subtema kita pada hari ini adalah berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Adapun petugas pada hari ini yaitu Bapak Pendeta Emeritus CH Arisdewa STH, liturgos oleh Penatua Herlinda Simanjuntak, pendamping Penatua Yan Peter Theo, berita jemaat Diakon Ana Firmauli Hutapea, kolekte Bapak Penatua Bamilayang, MC Diakon Juliana Simanjuntak, organis Morris Pasaribu, song leader Ibu Kusdania Nebaho dan Saudari Guinevere Mangalik, sound system Bapak DJ Sumbayak dan Andri Sumbayak, multimedia oleh Saudara Haposan Hutapea. Kami Majelis Lingkungan 3 beserta seluruh petugas pada hari ini mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan berita jemaat pada hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Agustus tahun 2020. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan selamat pagi dan selamat bersekutu di rumah masing-masing, dan jika saudara-saudari memerlukan pelayanan gereja agar menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat setiap hari Selasa sampai dengan hari Minggu dengan alamat Jalan Rambai nomor 12 Sumber Adi Banjarbaru. Pengumuman. Yang pertama, berita duka cita. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga Ibu Rumiati Ubat, istri dari Bapak Marli Puka, almarhum Lingkungan 5. Pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 14 WITA dalam usia 84 tahun dan dikebumikan pada hari ini Minggu 9 Agustus 2020 pada pukul 11 WITA di Pekuburan Kristen Palang. Majelis dan warga jemaat GKI Banjarbaru mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Pengumuman yang kedua. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Banjarbaru menawarkan pelayanan ibadah rumah tangga terbatas. Adapun teknis pelaksanaannya yaitu ibadah hanya untuk anggota keluarga saja yang dilayani oleh pendeta dan majelis lingkungan sebagai liturgus. Bagi warga jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut dapat menghubungi majelis lingkungan masing-masing. Waktu pelaksanaan mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu setiap minggu. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang ketiga, berita pernikahan. Akan diberkati nikahnya Saudara Triyono Budi Krit SH, putra dari Bapak L. Philip T. Asuling dan Ibu Hayuni anggota Jemaat GKI Banjarbaru, dengan Saudari Mega Aurine, putri dari Bapak Laimin dan Ibu Paridawati, anggota Jemaat GKI Labuhan pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 pukul 10 WITA di GKI Labuhan. Akan diberkati nikahnya
Saudara Charlie Sinaga, putra dari Bapak Hotman Sinaga almarhum dan Ibu Siti Lukeria Samosir, anggota jemaat Gereja HKBP Sigulamo Resort Simpang Padang, dengan Saudari Indawati Samosir, anggota jemaat GKE Banjarbaru, putri dari Bapak Colin Samosir almarhum dan Ibu Mintan Sinaga, anggota jemaat Gereja HKBP Bah Bayu Kerasaan, pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 di GKE Banjarbaru. Pengumuman yang keempat, sehubungan dengan pelaksanaan pendataan warga jemaat GKE secara online, maka melalui pengurus lingkungan, kami BPH Majelis Jemaat GKE Banjarbaru mengedarkan formulir pendataan warga jemaat. Besar harapan kami agar warga jemaat dapat mengisi formulir tersebut sesuai dengan data yang diperlukan. Bagi warga jemaat yang belum menyerahkan formulir pendataan secara online, dapat diserahkan pada ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pengumuman yang kelima, berita kelahiran. Telah lahir anak pertama perempuan di keluarga M. Sembi Hutahean, Boru Tampu Bolon, lingkungan 2, cucu pertama di keluarga M. Tampu Bolon, Boru Huta Soit, lingkungan 5. Pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, di Rumah Sakit Syifa Medika Banjarbaru, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Sebagai ucapan syukur telah diterima persembahan syukur kelahiran sebesar 200.000. Pengumuman ke-6, pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 di Gereja GKE Banjarbaru dapat dihadiri jemaat maksimal 30 orang. Sudah termasuk pendeta, 3 orang majelis lingkungan 2, song leader, organis, dan operator sound system. Pengumuman ke-7, diberitahukan kepada warga jemaat GKE Banjarbaru pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 pukul 12 WITA akan dilaksanakan penugahan CD live streaming di Gereja GKE Banjarbaru. Pengumuman ke-8, berdasarkan hasil koordinasi dengan koordinator tim IT GKE Banjarbaru, maka kegiatan geladi untuk persiapan live streaming ibadah hari Minggu dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 16 WITA di gedung Gereja GKE Banjarbaru. Untuk itu dimohon seluruh petugas live streaming bisa hadir tepat waktu. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pengumuman yang ke-9, kewajiban warga jemaat GKE Banjarbaru. Yang pertama, iuran anggota jemaat tahun 2020 sebesar Rp5.000 per anggota keluarga per bulan. 2, iuran kematian tahun 2020 sebesar Rp5.000 per anggota keluarga per bulan. 3, sumbangan 1.000 atau sumbu tahun 2020 sebesar 1.000 per anggota CD per bulan. 4, transport PAK tahun 2020 sebesar Rp5.000 per keluarga per bulan. Yang kelima, mata uang terkecil PMT. Dan yang keenam, beras segenggam. Demikian berita jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari warga jemaat GKE dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal.
Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntunan tatanan normal baru. Dengan menerapkan social distancing dan physical distancing, mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami undang saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama dan kedua, Bukalah Gapura Indah. Kita memasuki potum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat kami persilakan untuk kembali. Untuk potum dan salam yang telah kita dengarkan, kita kembali mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama dan kedua, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu.
Pandemi COVID-19 yang telah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Sesaat lagi Tuhan, kami akan membaca firman-Mu yang tertulis di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 18. Kiranya firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami, serta menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas kami hari demi hari. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai dengan 18. Dengan perikop, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Untuk pembacaan Alkitab, kembali kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 140,
Tuhanku berjanji. Marilah kita mendengarkan sebuah pujian dari Juliana Simanjuntak dengan judul Sungguh Indah. Satu. Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh indah dan berharga
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, oh, oh. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh kebaikanku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami kasihmu. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, oh, oh. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Kiranya pujian ini dapat menguatkan iman percaya kita. Sungguh indah kasih Tuhan buat kita sekalian umat yang percaya kepadanya. Sekarang kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Emeritus Christian Aris Dewa STH, dilanjutkan dengan doa syafaat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada saat yang berbahagia ini. Kami bersyukur karena kami boleh bangun dari tidur kami dan saat ini kami ada di rumah Tuhan ini untuk menyembah Tuhan, untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami mau mendengar suara Tuhan. Kami sadar akan keterbatasan kami.
Kuasai hati, pikiran kami, tubuh, roh, dan jiwa kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu secara baik, dan terlebih-lebih kami dimampukan untuk melakukannya. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya Engkau urapi dan kuasa-Mu, dan bersabdalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Saya akan baca, mari kita perhatikan secara saksama. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkaulah Anak Allah." Saya akan ulangi satu ayat, tidak satu ayat tapi hanya sepotong, hanya sebagian maksud saya, ayat 27. Karena di sana menjadi sesuatu yang sangat penting. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudara, tadi kita dihantar dengan nyanyian yang sungguh indah dalam kita menyongsong hidup ini. Tetapi mari kita sadar bahwa setiap kehidupan pasti ada cobaan, ada krisis, ada tantangan, ada masalah, ada macam-macam hambatan. Dan itulah bagian dari hidup. Tidak bisa kita hindarkan. Sesungguhnya keinginan kita sama, kita ingin jalan tol, jalan yang mulus, dan itu tidak ada. Tak pernah ada di dunia ini. Dan Tuhan tidak berjanji juga seperti itu. Saudara-saudara, dari dua perikop yang kita baca dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menceritakan hal yang sama dalam endingnya sama walaupun persoalannya berbeda. Kebanyakan orang dalam mengatasi krisis hidupnya menginginkan sesuatu yang spektakuler, dahsyat, supaya segera terjadi mujizat. Dan itu tidak selamanya ada. Tidak selalu ada. Bukan berarti tidak ada. Ketika kita melihat tadi bagaimana Elia.
dalam dia menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Di dalam pasal 18 itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Elia mampu mengalahkan nabi-nabi Baal sampai berapa? 400-an. Dia menghabisi nabi-nabi Baal. Tetapi dibanding terbalik dengan pasal yang kita baca tadi. Ya. Hanya menghadapi ancaman Isabel, dia lari tunggang-langgang ketakutan, bahkan sembunyi di gua, ya. Ke Gunung Karmel. Gunung Karmel itu sebutan lain dari Gunung Horeb. Ya. Luar biasa. Bahkan ketika terjadi badai, ya memang tradisi Israel seperti itu gitu ya. Ada gempa, badai segala macam, kehadiran Tuhan biasanya seperti itu. Tapi dia nyatakan tadi apa? Tidak ada Tuhan di dalam badai, tidak ada Tuhan di gempa itu, tidak ada Tuhan di api itu. Yang ada di mana? Angin sepoi basah. Loh, ngapa? Ya. Saudara-saudara, seringkali kita menginginkan, ini yang harus kita sadari hari ini. Cara Tuhan menolong tidak sama dengan cara yang kita harapkan, yang selalu kita inginkan. Kita menginginkan sesuatu yang dahsyat, yang spektakuler, yang mujizat, yang tiba-tiba pokoknya. Nah, tetapi sekarang tidak ada. Dia datang dengan angin sepoi-sepoi. Baik. Ya, Elia ditolong dengan cara seperti itu. Ya. Kita masuk dalam nas yang kita baca hari ini, Yesus berjalan di atas air. Persoalan yang terjadi di sana adalah, ya tadinya kan habis pesta. Yesus memberi makan berapa ribu orang itu. Nah, setelah itu, apa yang terjadi? Murid sekarang dalam menghadapi masalah besar. Karena perahu mereka hanya menggunakan layar, ya, sudah berada beberapa mil jauhnya, tiba-tiba datang apa? Angin sakal. Apa angin sakal? Bapak Ibu sekalian, di dunia pelayaran, ketika perahu itu tidak mempunyai mesin, hanya mengandalkan layar, kalau ada angin sakal, ini mati. Ini sangat berbahaya. Angin sakal berarti angin yang datang dari arah depan, dari arah haluan, yang menghempas, menerpa, memukul lajunya perahu. Itu angin sakal namanya. Coba bayangkan, kalau hanya mengandalkan layar, kita mau maju, datang angin dari depan, apa yang terjadi? Ya. Pasti tidak akan bisa. Nah, disinilah persoalan. Ya, mungkin juga ini persoalan hidup kita. Kita ingin maju, kita ingin semuanya baik, kita sudah rencanakan, kita sudah hitung. Ternyata angin sakal datang. Hantaman dari depan datang. Yang kadang-kadang tidak kita prediksi. Yang tidak kita duga, yang lepas dari yang kita perkirakan. Murid-murid panik. Ya. Dalam situasi yang kacau. Ya. Coba bayangkan. Malam kurang lebih jam berapa tadi? Jam 3 malam. Ya. Angin dan ombak yang datang menerpa mereka. Layar tidak bisa dibuka. Ya. Ini berarti tanda-tanda akan tenggelam. Akan habis. Namun dalam kondisi yang kritis dan krisis seperti itu, siapa yang datang? Yesus. Datangnya pakai apa? Jalan di atas air. Nah, pertanyaan kita, apakah Yesus datang mau menolong murid-muridnya berjalan di atas air? Dia mau menunjukkan kuasanya, mau menunjukkan dia hebat, mau menunjukkan keahliannya, atau gimana? Tidak. Yesus tidak perlu pamer-pamer yang seperti itu. Lalu apa yang mau dinyatakan di sini?
Yesus Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang kita percaya hari ini, Dia adalah di atas segala-galanya. Tidak ada yang bisa menghambat ketika Dia ingin hadir untuk menolong umatnya, dimanapun Dia ada. Dia mau menyatakan eksistensinya kepada murid-muridnya, bahwa aku ada dimanapun kamu ada, dalam keadaan apapun. Dia siap menolong. Mungkin kalau bala bantuan mau datang harus siapkan peralatan. Ini Allah siap datang menolong kita dalam situasi yang krisis itu. Hanya ketika kepanikan terjadi, ya, apa yang mereka bilang dengan Yesus? Itu apa? Hantu katanya. Apakah mereka memang tidak mengenal Yesus? Baru tadi habis makan sama-sama kok, sekarang Dia datang lalu dibilang hantu. Memang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ketika kita panik, ketika kita kacau ya dalam menghadapi masalah, seringkali rasional kita kurang apa namanya? Kurang jalan di situ. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, sudah sesuatu yang lumrah sekarang ini. Apa yang sedang dunia hadapi ini, bukan hanya negara Indonesia, tapi semuanya. Mari kita kuatkan iman kita. Mari kita yakinkan diri kita bahwa Yesus hadir dalam setiap persoalan hidup kita. Hanya Yesus yang memberi kepastian. Bapak Ibu sekalian, ya agama manapun di dunia itu baik. Tetapi yang memberikan kepastian untuk hidup manusia ini, kemana manusia ini, hanya Yesus. Boleh Bapak pelajari agama apapun di dunia ini, keyakinan apapun. Ya. Kalau yang lain mudah-mudahan, Yesus memberi kepastian. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas. Ketika Yesus berpisah dengan murid-muridnya apa? Jangan gelisah hatimu, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk menyebut kamu. Sebab di mana aku ada, di situ pun kamu harus berada. Injil Yohanes pasal 14 itu. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas. Kita diberikan kepastian. Hanya sekarang bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan? Apakah seperti Petrus tadi? Ya. Petrus kan ketika dia kenal, oh itu Yesus. Jika engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atasnya juga. Oke, Yesus bilang, ayo. Nah, tetapi ketika matanya masih memandang Yesus, dia berjalan. Tetapi ketika dia sudah merasakan angin, gelombang, berarti tidak fokus lagi dengan Yesus. Apa? Tenggelam. Ya, seringkali kadang-kadang kita dengan kesibukan kita, dengan masalah yang kita hadapi, tidak fokus lagi. Bahkan, ya ada orang yang sebagian, loh, ngapa kok hidup saya begini, apakah Tuhan tidak adil dan sebagainya. Sehingga ketika dia menarik Petrus dari dalam air ini apa yang dia katakan? Hai kamu orang yang bimbang, kurang percaya. Saudara-saudara, maka itu saya ulangi tadi ayat 27 itu, ya, dikatakan ini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Badai kehidupan pasti ada, karena ini bagian dari hidup. Tetapi yang harus kita yakini, Yesus hadir dalam segala persoalan hidup. Mungkin tidak secara spektakuler gitu ya. Tidak yang dahsyat, tidak yang mujizat. Ya. Mungkin melalui angin sepoi-sepoi. Seperti si Elia. Sehingga sekian ribu pasukan tadi kan. Sekian ribu. Kalau lepas dari sini dan yang akan melindungi dia.
Bukan dengan cara-cara yang dasar, bukan dengan cara-cara yang ya luar biasa, tapi juga bisa melalui angin sepoi-sepoi. Itulah cara Tuhan menolong manusia, menolong umatnya yang percaya. Dan ketika Yesus naik di dalam perahu mereka, apa yang terjadi? Tenanglah badai itu, dan ada satu respon yang sekarang harus dari kita. Apa respon mereka? Sungguh engkau anak Allah. Ini berarti bagaimana kesungguhan kita untuk meyakini Allah di dalam Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam kita mengarungi hidup ini, kadang-kadang badai memang datang silih berganti. Dalam surat Yakub mengatakan begini, saudara-saudara, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Logika kita gimana kalau kita dalam kena bahaya, kena pencobaan lalu dianggap satu kebahagiaan? Ya. Kan itu logika kita. Tetapi yang harus kita sadari bahwa cobaan itu bagian dari hidup. Yang harus kita terima. Tantangan, masalah bagian dari hidup yang harus kita terima. Ya. Karena hidup itu dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau satu di antara dunia ini kiamat. Pada siang pasti ada malam. Ada hujan, ada panas, ada suka, ada duka. Itulah hidup. Salah satu ditunda ada dunia kiamat. Kalau hanya ada malam, tidak ada siang. Kalau hanya ada hujan, tidak ada panas. Kalau hanya ada panas, tidak ada hujan, kiamat dunia. Maka itu berjalanlah kita di dua dimensi itu, ya, dengan bersyukur kepada Tuhan dan tetap percaya. Saya yakin kita mampu melewati persoalan hidup kita masing-masing karena Allah hadir. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh datang menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh menyadari hidup kami terbatas. Hidup kami sangat tergantung kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sesungguhnya pemilik hidup ini. Dan kami hanya menjalankannya. Kalau hari ini kami mendengarkan firman, tentu kami sadar dan meyakini bahwa persoalan hidup itu memang selalu datang silih berganti. Tetapi satu hal juga yang tetap kami yakini, Allah hadir dalam setiap persoalan hidup kami. Allah datang menolong kami dengan cara Allah itu sendiri, yang mungkin di luar dari kemampuan kami, di luar dari perkiraan kami, di luar dari kebiasaan kami. Allah yang kami yakini dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapak. Dan secara khusus pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang tercinta ini. Dan secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau kuatkan kami masing-masing secara khusus pemerintahan ini. Agar dapat menyikapi ini dengan baik, dengan bijaksana. Sehingga dengan demikian, sekalipun ini terus ada, tapi kami juga meyakini Tuhan selalu ada. Dan kapanpun Dia kekal selama-lamanya. Mulai dari tingkat pusat, presiden, menteri-menterinya, sampai ke daerah, gubernur, bupati, biarlah kami dengan sehati, sepikir, sejiwa, sekata, seirama, untuk bersama-sama mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Dengan demikian pada saatnya kami boleh berjalan, boleh menjalani hidup ini tanpa dilandasi dengan rasa takut. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang berjuang, teristimewa para dokter, para medis yang selalu siap
di garda terdepan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka, sehingga mereka juga boleh dibebaskan dari sakit penyakitnya, dan mereka boleh menolong orang-orang yang sakit istimewa ketika terpapar COVID-19. Kami berdoa untuk jemaatmu, secara khusus jemaat GKI Banjarbaru. Kami mohon Tuhan juga Engkau menolong kami, jemaat Banjarbaru, penatua dan diaken, agar diberikan kekuatan kemampuan dalam situasi seperti ini pun, agar kami tetap melayani, tetap menunjukkan identitas kami sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang taat, sebagai orang yang takut kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, pada saatnya kami tetap meyakini, mempercayai Allah itu hadir dalam setiap hidup kami. Kami berdoa juga untuk seluruh keluarga yang mungkin ketika keluarganya terpapar COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan mereka juga dikuatkan, diberikan kesembuhan yang ilahi yang datang dari Tuhan sendiri. Karena kami percaya Engkaulah tabib di atas segalanya. Terima kasih Bapa. Berkati kami dan berkati firman-Mu hari ini, agar menguatkan kami semua. Ampuni kami dari segala dosa dan salah kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Doa ini kami serahkan kepada Tuhan, melalui anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Buat kita untuk mempersembahkan persembahan syukur. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8 dan 1 Tawarik 29 ayat 17a. Sebelum persembahan kita kumpulkan, kita bersatu dalam doa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi pelengkap hidung jemaat nomor 216, berlimpah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku,
Saudara yang terkasih, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.